Ekspor dari sisi ekonomi. Jadi ada istilah jangan hanya melihat dari pohonnya aja, tapi harus melihat satu hutannya. Maksudnya adalah kalau memang teman-teman serius mau belajar ekspor, teman-teman juga harus belajar mengenai ekspor secara luas. Dan semoga saya bisa bantu menjelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Ekspor dalam konteks ekonomi merujuk pada kegiatan menjual barang dan jasa dari suatu negara kepada negara-negara lain. Ini adalah bagian penting dari aktivitas perdagangan internasional dan memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Jadi dari sisi politik ekonomi dan juga paham negara, ada namanya paham merkantilisme. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan dalam suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor atau dengan banyak lebih insentif dan mengurangi impor. Ini biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar. Jadi banyakin ekspor tapi sedikitin impor. Contoh yang paling nyata adalah misalkan Jepang. Mereka produsen dan produk otomotif terbesar sedunia, tetapi negaranya sendiri sedikit menggunakan otomotif dan jarang impor otomotif dari luar. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Nah, ini yang kalau teman-teman suka dengar neraca perdagangan, dan dari kita tuh biasanya surplus dari ekspor. Ya, itu artinya kita berhasil dapat duit karena kita lebih banyak jualan daripada beli barang. Itulah yang dinamakan surplus dalam neraca perdagangan. Nah, hal ini kenapa teman-teman harus tahu? Karena agar teman-teman mengerti bahwa menjadi eksportir itu gak hanya menguntungkan cuannya atau besar aja, tetapi juga teman-teman membantu negara dalam perdagangan internasionalnya. Dan tentunya negara sangat mendukung sekali kegiatan ekspor, terutama di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Istilah sistem dagang digunakan oleh kritikus terkemuka bernama Adam Smith, tetapi merkantilisme telah digunakan sebelumnya oleh Mirabeau. Negara-negara penganut merkantilisme adalah Indonesia, Jepang, Prancis, Spanyol, Belanda, Portugis, Jerman, dan Inggris. Dalam buku langkah awal memahami hukum perdagangan internasional itu tahun 2019, karya dari Venatia Sri Hidarianti, dijelaskan bahwa menurut teori merkantilisme, satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melindungi perekonomian negaranya dan melakukan ekspor lebih besar daripada impor. Surplus ekspor yang dihasilkan berupa logam mulia, khususnya emas dan perak. Menurut teori ini, tujuan utama melakukan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh tambahan logam mulia. Maka negara kita, Indonesia, menjaga sumber daya emas kita dan dilarang untuk dijual dalam bentuk mentah. Harus diolah dulu oleh Indonesia, baru kita boleh untuk diekspor. Jadi, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pendapatan negara. Ekspor berkontribusi pada pendapatan suatu negara. Ketika suatu negara berhasil menjual barang dan jasa ke negara lain, itu menghasilkan penerimaan valuta asing yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, pembayaran utang, dan investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Kegiatan ekspor dapat menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor yang terlibat dalam produksi barang dan jasa yang diekspor. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Ekspor memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dengan meningkatnya volume ekspor, produk-produk nasional menjadi lebih dikenal di pasar internasional, yang dapat menghasilkan permintaan yang lebih besar, meningkatkan produksi, dan juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah diversifikasi ekonomi. Bergantung terlalu banyak pada pasar dalam negeri dapat membuat ekonomi suatu negara rentan terhadap fluktuasi dan ketidakpastian. Dengan ekspor, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan menciptakan diversifikasi dalam sumber pendapatan. Lalu yang kelima adalah perbaikan neraca perdagangan. Ekspor juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan suatu negara.
Jika nilai ekspor melebihi nilai impor, itu dapat menyebabkan surplus perdagangan yang menguntungkan bagi ekonomi negara tersebut. Surplus perdagangan dapat digunakan untuk berinvestasi atau membayar hutang. Yang keenam adalah akses teknologi dan kapasitas produksi. Ekspor dapat memberikan akses ke teknologi dan kapasitas produksi yang lebih besar. Saat perusahaan-perusahaan di suatu negara berusaha untuk memenuhi permintaan pasar internasional, mereka mungkin perlu meningkatkan teknologi dan kualitas produk mereka yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional. Lalu yang ketujuh adalah promosi kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari ekspor dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Jadi, namun walaupun penting untuk diingat bahwa keberhasilan ekspor juga dapat bergantung pada faktor-faktor seperti stabilitas ekonomi, kebijakan perdagangan, kualitas produk, dan akses pasar internasional. Nah, itu juga akan membawa perubahan dalam ekonomi global, dan ketegangan perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi dinamika ekspor suatu negara. Dan itulah kenapa kita harus belajar ekspor, terutama melihat dari perspektif ekonomi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.